Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Selamat pagi saudaraku, selamat berakhir pekan. Dengarkanlah firman Tuhan yang menuntun kita beraktivitas hari ini, yaitu dari Sakaria 7 ayat 10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang sangat ketat menjaga tuntutan dari hukum Taurat dan melakukan, yaitu syariat ibadahnya. Salah satu di dalamnya adalah hal puasa. Dan ketika mereka berpuasa tentunya adalah menahan lapar dan haus. Dan dalam masa-masa puasa itu mereka lebih memperbanyak ibadah, berdoa kepada Tuhan. Tapi dalam konteks ini Zakaria mengkritisi mereka supaya mereka melakukan puasa yang benar. Menurut konteks ini berpuasa bukan sekedar menahan lapar dan haus, tetapi berpuasa juga adalah menahan semua keinginan-keinginan jahat di dalam hati. Dan dikatakan di ayat 5 demikian, katakanlah kepada seluruh rakyat negeri dan kepada para imam demikian, ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Puasa orang Israel tidak benar di mata Tuhan. Di ayat 6 dilanjutkan demikian. Dan ketika kamu makan, dan ketika kamu minum, bukankah kamu makan dan minum untuk dirimu sendiri? Ayat 7. Bukankah ini firman yang telah disampaikan Tuhan dengan perantaraan para nabi yang dahulu? Ketika Yerusalem dengan kota-kota yang di sekelilingnya masih didiami orang, dan masih sentosa, dan tanah Negeb, dan daerah bukit masih didiami, firman Tuhan datang kepada Sakaria, bunyinya, beginilah Tuhan semesta alam, laksanakanlah hukum yang benar, dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Maka, substansi dari puasa yang diinginkan oleh Tuhan kepada umat Israel adalah melaksanakan hukum yang benar, menunjukkan kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Dan refleksinya adalah tidak menindas para janda dan anak yatim, tidak menindas orang-orang asing, tidak menindas orang-orang miskin, dan tidak merancang kejahatan di dalam hati. Kalau kita berpuasa, menahan lapar dan minum, tetapi iri ada dalam hati, itu bukan berpuasa yang benar. Ketika kita berpuasa menahan lapar dan haus, tetapi di dalam hati kita merasa orang yang paling suci, itu adalah kesombongan rohani, dan sesungguhnya puasanya sudah batal. Dan ketika kita berpuasa menahan lapar dan haus, tetapi di dalam hati kita senantiasa masih menjelek-jelekan orang lain, itu bukan puasa yang benar, dan puasanya sudah batal. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, puasa yang benar adalah melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan, mengasihi sesama kita, dan puasa yang benar adalah mengurangi, bahkan mematikan keinginan-keinginan daging kita, supaya kita menurut keinginan Tuhan. Itulah puasa yang benar. Selamat berpuasa, selamat mengasihi, selamat menegakkan keadilan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, ajar kami melakukan puasa yang benar di mata Tuhan, sehingga kami boleh mengekang diri dari keinginan-keinginan yang tidak seturut dengan kehendak Bapa. Dan biarlah keinginan Tuhan yang memandu hidup kami, sehingga perkataan dan perbuatan kami boleh menjadi berkat bagi Tuhan, berkat bagi orang banyak, dan kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, berangkatkan kami melakukan tugas tersebut di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat akhir pekan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.